Halo semuanya, perkenalkan saya Imadi Raga Utama Wijaya dengan NIM 220101010042 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek IoT simulasi lampu lalu lintas sederhana yang dikendalikan dengan Arduino. Adapun pada presentasi kali ini adalah untuk pemenuhan nilai UAS pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucu Darussalam ST. Berikut merupakan source code yang digunakan dalam pembuatan simulasi lampu lalu lintas sederhana. Proyek ini adalah mensimulasikan tata cara kerja lampu lalu lintas dengan menggunakan komponen elektronik, dalam hal ini Arduino, untuk mengendalikan lampu merah, kuning, dan hijau sesuai dengan urutan yang benar. Cara kerja dari IoT Project ini adalah pada awalnya semua lampu mati karena perintah digital write mengatur semua pin ke nilai rendah atau low di dalam fungsi setup. Kemudian lampu hijau atau green dinyalakan dengan menjalankan perintah digital write green high dan akan tetap dinyalakan selama 3 detik atau 3000 ms dengan perintah delay 3000. Adapun yang terlihat pada gambar di samping, pada lampu warna hijau ini menyala dengan di sini ada keterangan out high, dan pada lampu kuning out low dan lampu merahnya juga out low. Kenapa lampu hijaunya out high? Karena lampu hijaunya menyala digital white green high, dan lampu ini akan menyala selama 3 detik atau 3000 ms sesuai dengan perintahnya pada source code sebelumnya. Setelah itu, lampu hijau dimatikan dengan perintah digital write green low, dengan lampu kuning atau yellow dinyalakan dengan perintah digital write yellow high. Lampu kuning akan tetap menyala selama 0,5 detik atau 500 ms dengan perintah delay 500. Seperti pada gambar di sampingnya, yang sebelumnya lampu hijau ini memiliki keterangan out high, kini berubah menjadi out low. Sedangkan pada lampu kuning berubah dari high dan lampu merah tetap menjadi out low. Kenapa demikian? Karena sesuai dari perintah source code tadi, dengan digital write yellow high membuat lampu kuning ini akan menyala selama 0,5 detik sesuai dengan perintah delay 500 atau 500 ms. Kemudian setelah lampu kuning dimatikan, lampu merah dinyalakan dengan perintah digital write red high. Lampu merah akan tetap menyala selama 2 detik atau 2000 ms dengan perintah delay. Seperti pada gambar di samping, pada lampu merah, outnya berubah menjadi out high. Karena sesuai dengan perintah source code sebelumnya. Lampu merah ini akan menyala selama 2 detik sesuai dengan perintah source code-nya, yakni delay 2000 ms. Setelah itu, lampu kuning dinyalakan kembali selama 0,5 detik atau 500 ms dengan perintah digital write yellow high, dan kemudian dimatikan dengan perintah digital write yellow low. Ini dari sebelumnya yang merah menyala, kini kembali ke yang kuning lagi menyala karena sesuai dengan perintahnya digital write yellow high. Kemudian nanti akan lampu kuning ini mati dengan perintah source code-nya digital write yellow low. Terakhir, lampu merah juga dimatikan dengan perintah digital write red yellow, dan semua lampu akan mati. Berikut merupakan ide pengembangan yang dapat dikembangkan dalam proyek IoT ini. Pertama, tambahkan sensor. Anda dapat memasukkan sensor seperti gerak atau sensor suara untuk membuat lampu lalu lintas bereaksi terhadap kondisi nyata. Misalnya, lampu hijau dapat berubah menjadi kuning saat ada kendaraan yang mendekati. Yang kedua, komunikasi nirkabel. Anda dapat berkomunikasi nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga Anda bisa mengontrol lampu lalu lintas dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone atau perangkat lain. Kemudian ide pengembangan selanjutnya yakni pengaturan waktu dinamis. Buat sistem pengaturan waktu yang lebih dinamis berdasarkan pola lalu lintas yang berubah-ubah sepanjang hari.
Anda bisa menggunakan waktu nyata atau real time clock atau data dari lalu lintas nyata yang dikumpulkan untuk mengoptimalkan lampu berubah. Kemudian ini yakni tingkat kepadatan lalu lintas. Integrasikan sensor untuk mengukur kepadatan lalu lintas. Jika lalu lintas padat, sistem dapat mengatur lampu lalu lintas hijau lebih lama untuk memberikan lebih banyak waktu bagi kendaraan untuk melintas. Ide pengembangan selanjutnya yakni sistem ada algoritma yang bisa belajar dari pola lalu lintas dan secara otomatis menyesuaikan durasi lampu berdasarkan pola tersebut sehingga meminimalkan kemacetan. Kemudian ide pengembangan yang terakhir adalah monitoring dari jarak jauh. Tambahkan kemampuan untuk memantau status lampu lalu lintas, data lalu lintas dari jarak jauh melalui platform web atau aplikasi seluler. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan source code tadi melalui web simulator. Baik, sekarang kita sudah berada di web simulator, yakni saya menggunakan walkwi.com, yakni simulator IoT Project. Pada menu awal dapat dipilih beberapa simulasi yang telah disediakan. Saya di sini memilih yang di Pico. Nah, di sini banyak sekali template simulator dari IoT Project-nya, dan saya memilih yang traffic light. Nah, berikut merupakan tampilan dari webnya. Di sini tersedia yang sebelah kiri adalah source code-nya, kemudian sebelah kanan adalah hasil dari atau simulasi dari source code yang ada di sampingnya. Di sini dapat dilihat pada source code-nya, yakni pertama ada define red one, kemudian define yellow five, dan define green nine. Pada void setup-nya, kita memasukkan pin mode red output, kemudian pin mode yellow output, dan pin mode green output. Karena di sini kita menggunakan tiga lampu, yakni merah, kuning, dan hijau. Kemudian untuk void loop-nya, di sini ada digital white, green, high, delay-nya 3000, yang mana artinya lampu tersebut, lampu yang berwarna hijau akan menyala selama 3 detik. Kemudian di bawahnya ini digital red green-nya di sini akan lampu dimatikan. Kemudian digital red yellow high, lampu kuning dinyalakan selama 500 ms atau 0,5 detik. Selanjutnya di sini ada digital red yellow low, yang artinya lampu kuning akan dimatikan, dan selanjutnya digital red high, artinya lampu merah dinyalakan dengan delay waktunya 2000 ms atau 2 detik. Kemudian di bawahnya lagi digital red yellow high, lampu kuning kembali dinyalakan dengan delay waktunya 500 ms atau 0,5 detik. Kemudian di bawahnya digital red dan digital red low, artinya lampu kuning dan lampu merah akan dimatikan. Berikut merupakan hasil dari search code yang ada di sampingnya, dapat kita play. Pada gambar ini dapat dilihat lampu hijau menyala. Lampu hijau ini akan menyala selama 3000 ms atau 3 detik. Kemudian dilanjutkan dengan lampu kuning. Lampu kuning menyala selama 0,5 detik, kemudian dilanjutkan dengan lampu merah menyala selama 2 detik. Setelah lampu merah ini mati, lampu kuning kembali menyala selama 0,5 detik, dan lampu kuning mati, kemudian lampu merah menyala lagi selama 2 detik. Setelah itu lampu merah dan lampu kuning mati. Baik, mungkin sekian saja simulasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih.